Shalom. Selamat sore semuanya. Saat ini kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Yesus. Mari kita tundukkan kepala. Kita letakkan segala beban persoalan kita. Allah jangan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Pujian penyembahan kita saudara. Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat semua yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami sepanjang satu minggu ini. Kami bersyukur Tuhan atas hidup, kesehatan, keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami, penyertaan perlindungan Tuhan sepanjang hari. Dari hari Senin sampai hari ini kami masih ada di sini di mana kami ada. Terima kasih Tuhan. Walaupun kami banyak masalah, persoalan, tantangan, tekanan hidup, badai hidup yang menerpa kami, yang menggoncang kami. Di sore hari ini Tuhan, kami bawa hati kami, kami bawa hidup kami. Kami mau bersepakat memuji menyembah Engkau Tuhan, Raja kami, penyelamat kami, penolong kami yang tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kami. Yesus, terima kasih Tuhan. Ini kami, lawat kami Bapa. Suci kuduskan ruangan yang kami pakai. Suci kuduskan setiap alat musik yang kami pakai di dalam nama Tuhan Yesus. Suci kuduskan kami semua sore hari ini Bapa. Yesus, terima kasih Tuhan. Glory bagimu Tuhan, glory bagimu Yesus. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Kami dasarkan ibadah kami sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami alaskan doa kami sesuai dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Diberikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni dengan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hari ini saya bersumpah berdiri. Semua mahkota dunia akan kulangis, semua pujian manusia tak kuhiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah.
bagimu. Betapa besarnya mulianya karyamu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku, ku bersorak. Kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak disembah. Kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak disembah. Kau yang layak, kau yang layak disembah. Kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak Hanya Kau yang layak Tuhan. Haleluya. Kau yang layak kami sembah. Kau yang layak terima pujian kami. Terima sembah kami, terima hormat kami. Hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak kami anugerah. Kau yang layak Tuhan. Pujian kepada kami. Hanya Kau yang layak disembah.
Terima kasih Tuhan, ini pujian kami bagimu, ini sembah kami, ini hormat kami bagimu. Kau yang layak disembah. Berikan komentar baik bagi Tuhan. Dan Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Berikan senyum tos terbaik buat kiri kanan kita, katakan Tuhan Yesus.
sampai 100 dulu baru berhenti. Dari segala yang tak kulihat, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Rohku pasti kesandari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Rohku pasti tinggi, namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan senang hati, Raja keagungan tinggi, namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Kami tinggikan, kami puji tinggi, namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan senang hati, Raja keagungan tinggi, namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan senang hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan.
Saat melihat semua yang kau sediakan bagiku, segala kehadiran hidupku pun terjadi terangmu. Selalu mataku dan memandang pada sinar wajahmu, izinkan mulutku bersorak tentang kebesaranmu. Kenali akan sorak terhebat bahwa kau raja berkuasa dan kuat. Karena terangkan dunia berlemah, menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Saat melihat semua yang sediakan bagiku, segala kekhawatiran hidupku pun terganti terangmu. Selalu mataku kan memandang pada sinar wajahmu, izinkan mulutku bersorak tentang kebesaranmu. Dan kami akan sorak terhebat bahwa kau raja berkuasa dan kuat. Karena terangkan dunia berlemah, menyatakan Yesus Tuhan. Yang kami angkat, sorak terhebat bahwa kau raja berkuasa dan kuat. Karena terangkan dunia berlemah, menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Dan kami akan sorak terhebat bahwa kau raja berkuasa dan kuat. Karena terangkan dunia berlemah, menyatakan Yesus Tuhan. Ucap sama-sama, dan kami akan sorak terhebat bahwa kau raja berkuasa dan kuat. Karena terangkan dunia berlemah, menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Sekali lagi katakan haleluya. Kamu jangan diri besar ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yesus.
Kau akan yang setia, kau setia bagi kami, Yesus. Syukur bagimu, tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan, yes, yang tak bisa dunia berikan. Kini kau pegang hidupku dan kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Tiada yang dapat pisahkan kau dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini kau pegang hidupku dan kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan kau setia. Aku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Buktikan Engkau setia. Kau angkat tinggi tanganku,
You'll never forsake me. Oh, your presence never leave me. You'll never forsake me. Oh, your presence never leave Engkau setia, kami angkat tangan kami Tuhan, dan ku angkat tinggi tanganku, dan aku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang setia dalam setiap situasi. Terima kasih untuk kehadiran-Mu saat ini yang memperbaharui kami. Firman datang kepada kami, menguatkan kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tutup bungkus kebenaran ini, benih ini di dalam kuasa darah Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Sama-sama kita buka di Imamat 1, kemudian Roma 12. Imamat 1, Imamat pasal 1, dan nanti berikutnya Roma ya. Saudara, kalau kita perhatikan perjanjian lama menjelaskan tentang korban bakaran. Hari ini saya ingin bawa tentang hidup sebagai korban yang hidup. Hidup sebagai korban yang hidup. Jadi di bagian perjanjian lama, Imamat mengatakan Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Saudara mungkin sudah ada yang pernah dengar kemah pertemuan ya. Saya nanti suatu saat saya akan bawa ini tapi dalam bentuk PowerPoint ya, jadi agak sedikit bagus. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Next. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Next. Jika
jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Kita buka lagi saudara di Roma 12 ayat 1. Ini bagian perjanjian lama tadi ya saudara, tentang korban bakaran. Kemudian korban bakaran di perjanjian baru cuma satu saudara. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah saudara, versus perjanjian lama menyatakan kalau sekarang ada beberapa, salah satu agama yang memang selalu ada hari raya kurbannya, dan itu yang memang dilakukan pada masa perjanjian lama, masa Musa. Korban yang dia bawa di kemah pertemuan itu, misalkan ini kemah, di depan kemah pertemuan itu ada mezbah, dan di mezbah itu ada api. Kemudian di dalam mezbah itu mereka harus mempersembahkan korban. Nah kalau imamat satu saudara, sebentar saya buka dulu. Imamat pasal 1 tentang korban bakaran. Ketika mezbah itu dia taruh di depan pintu, maka setiap orang yang ingin berkorban untuk Tuhan, dia harus menaruh melalui imam. Tapi saudara, yang menarik bagi saya begini saudara, ketika korban ini ada berbagai macam. Ada tadi dibilang bahwa ada dari bentuk dari mezbah itu ya, jadi ada mezbah, ada korban. Jadi isian dari mezbah itu yang ada api itu di perjanjian di imamat itu berkata korban bakaran pasal 1, korban bakaran itu tentang lembu sapi. Kemudian pasal 2 korban sajian. Korban sajian itu tentang tepung yang tidak bercela juga saudara. Tepung yang tidak bercacat. Ayat 1 dia bilang, apabila seorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, ayat 2 ya, imamat 2, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik. Jadi tadi di perjanjian lama, di dalam mezbah itu isiannya adalah, ada api ya, isiannya adalah satu lembu sapi. Yang kedua di pasal 2 Imamat 2 mengatakan bahwa yang kedua adalah tepung yang terbaik, gandum saudara ya. Tepung yang terbaik yang harus dan ia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan di atasnya. Itu korban. Yang ketiga korban yang mereka harus lakukan adalah korban keselamatan. Jikalau persembahannya, ayat pasal 3 merupakan korban keselamatan, maka jikalau yang dipersembahkan itu dari lebih seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia membawa yang tidak bercela di hadapan Tuhan. Itu korban keselamatan. Korban penghapus dosa dan korban berikutnya dari imamat 1 sampai 5 berbicara tentang isian dari mezbah adalah sapi lembu sapi, tepung, kemudian kambing, ada domba, dan yang paling menarik adalah yang tadi itu merpati sama terkukur, burung terkukur. Saudara ada yang pernah makan burung terkukur? Burung terkukur dan merpati. Ini adalah isian dari mezbah yang saat perjanjian lama Tuhan berbicara kepada Musa bahwa kalau engkau mempersembahkan persembahan korban bakaran, maka lembu. Kalau engkau mempersembahkan pasal 2 korban sajian, maka tepung yang terbaik. Kalau engkau mempersembahkan korban keselamatan, maka lembu betina atau kambing betina yang tidak bercela. Kalau engkau pasal 4, kalau engkau korban penghapus dosa, maka engkau juga harus memberi seekor lembu jantan muda. Bukan jantan tua, jantan muda. Isiannya itu. Kemudian nanti ada rempah-rempahnya lagi. Kemudian yang kelima adalah terkukur dan merpati. Itu penghapus dosa saudara. Nah saudara, yang menarik bagi saya adalah semua
imam yang bisa lakukan dan anak-anak Harun. Nah, sementara saudara di perjanjian baru, saya ulangi, kalau perjanjian lama dari imamat 1 sampai imamat ke-5 menjelaskan bahwa, menggambarkan bahwa sebuah ritual seseorang atau bangsa Israel ketika saat itu mereka mau menghapus dosa, mereka mau diselamatkan, mereka mau ada sajian khusus, mereka harus mempersiapkan yang tadi itu, macam-macam tadi itu, lembu, kambing, domba, tepung, burung merpati terukur yang tidak bercela, bahkan tepung yang paling terbaik. Itu versus perjanjian lama. Sementara saudara dan saya tidak hidup di masa perjanjian lama, sehingga ketika kita mau minta ampun di hadapan Tuhan, saya selalu bilang kita tidak perlu bawa sapi dan lembu, karena masa kasih karunia, masa anugerah saat ini. Maka yang harus saudara dan saya lakukan adalah korban tentang, kita buka di Roma 12 ayat 1. Apa yang saudara lakukan dan saya lakukan untuk saat ini masa kasih karunia? Korban apa yang harus kita persembahkan untuk Tuhan? Bukan sapi. Saudara dan saya hidup sederhana aja. Apa kita bisa beli sapi dengan harga yang begitu mahal? Ya. Masa kasih karunia begitu luar biasanya Tuhan membuat kita menjadi istimewa adalah karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Karena kemurahan Allah saudara, Allah aku mengasihi kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Kudus sama dengan yang tidak bercela tadi di perjanjian lama, ya. Yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadahmu yang sejati. Maka saudara dan saya di zaman perjanjian baru dibilang bahwa korban persembahan kita bukan binatang sekarang ini, tapi korban yang saudara dan saya lakukan untuk zaman ini adalah tubuh kita, hidup kita. Ini mengenai tubuh itu, mengenai hidup saudara dan saya. Semalam kami berdoa, saya kasih bawa firman tulis 1 Tesalonika 5 ayat 19, saya bilang bahwa kita itu bisa menghadirkan Tuhan di mana aja kita ada. Nah, terkadang saudara, karena sudah menjadi satu kebiasaan, kita itu biasa melayani, biasa berkhotbah, WL, singer, sebagainya, dan ketika kita dikasih tanggung jawab untuk WL atau singers, kita selalu meminta hadirat Tuhan, kita meminta pengurapan dari Tuhan. Tapi kita tidak mengejar pribadi yang punya pengurapan itu. Kita cuma datang saat dimana kita butuh saja. Tuhan, saya butuh pengurapan karena besok saya singers. Tuhan, saya butuh pengurapan, saya butuh kuasa karena besok saya akan WL, saya akan bawa firman Tuhan, saya akan main drum, saya akan main keyboard, saya dan sebagainya. Jadi kita cuma butuh itu sesaat itu saja. Tapi lepas dari itu, kita nggak butuh lagi. Nah, apakah itu bagian dari korban bakaran? Tidak kan? Nah, saya kupas lagi saudara. Bagian korban bakaran dalam kata dasar bahasa Ibrani adalah kor, pakai Q, korban. Kalau bahasa Indonesia tulisannya korban, bahasa Ibrani korban. Lalu dia punya pengertian persembahan korban adalah sesuatu yang didekatkan atau sesuatu yang dipersembahkan kepada Tuhan untuk mendekatkan diri kita kepadanya. Jadi kalau saudara mempersembahkan hidup saudara, tubuh saudara, itu pertanda saudara ingin mendekatkan diri saudara kepada Tuhan. Musa, saudara, kenapa dia memindahkan tabut? Karena itu tadi, dia punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, sehingga dia terhubung lalu dia memindahkan tabut dari tempat satu ke tempat yang lain. Saudara pernah dengar nama Uzia? Uzia itu waktu dia membawa tabut itu kemudian dia mati. Ya, kemudian Daud mengambil lagi dan Daud memindahkan. Tuhan hadir dan memberkati. Nah saudara, ini tentang korban, sesuatu yang dipersembahkan kepada Tuhan untuk mendekatkan diri kepadanya. Sehingga saudara, apa yang saudara dan saya lakukan, isi dari mesbah saudara dan saya, bukan tentang binatang tadi, tapi isinya adalah tentang hidup yang taat. Isi dari korban saudara di dalam mesbah itu tentang hidup yang taat kepada Tuhan, hidup yang kudus kepada Tuhan, hidup yang terpisah dari dosa. Karena dibilang tidak bercela. Hidup yang persembahan
firman Tuhan sebagai persembahan yang hidup yang kudus, berarti terpisah dari dosa. Amin. Amin. Terpisah dari dosa. Itu isi dari mezbah kita, sehingga api itu dia naik. Bahkan firman Tuhan di Imamat bilang ketika Tuhan mencium bau mezbah persembahan itu, Tuhan menciumnya dengan sebuah keharuman. Waktu bangsa Israel menaikkan korban, dia mencium. Dan yang berikutnya lagi saudara, korban bakaran yang saudara dan saya lakukan adalah korban bakaran yang harus benar-benar nyenengin hati Tuhan, yang harus benar-benar berkenan kepada Tuhan. Maka itu adalah disebut korban yang tidak bercela, kudus di hadapan Tuhan. Dan saya waktu merenungkan ini, saya sempat berpikir begini saudara, untuk saya pribadi gini, iya ya, kalau tiap minggu saya WL di pusat atau saya bawa firman Tuhan di sini, saya menguji diri saya sendiri, Tuhan apakah saya itu sudah benar-benar menaikkan persembahan yang berbau harum nggak di hadapan Tuhan? Jangan-jangan saya menaikkan persembahan atau ungkupan atau korban atau api yang asing yang Tuhan udah tahu. Kadang-kadang kita tuh karena sudah jam kayak saya jam terbang WL-nya baik sudah lama, udah berapa puluh tahun ini. Jadi terkadang memang ada di situasi yang memang menganggap dulu saya belum gabung sama GAB, saya pernah memimpin sebuah KKR dan saya menganggap saya udah biasa karena saya seorang penyiar, saya udah biasa untuk cak-cik-cak gitu ya. Tapi ternyata kalau tidak ada api di situ nggak bisa. Kita tuh harus memang benar-benar menghadirkan hadirat Tuhan di situ. Nah saudara, kalau sampai saya gini, berarti selama ini yang saya kasih untuk Tuhan, mezbah yang di dalam hidup saya adalah api yang saya naikkan, itu berarti api asing gitu. Saya menguji diri saya sendiri. Maka akhir-akhir ini saudara, saya tuh kayak dilanda oleh Roh Kudus lagi. Saya kayak haus lagi sama Tuhan. Saya kayak kemarin saya berdoa, Tuhan lewat saya lagi, tunjukkan bahwa Engkau itu Allah menyertai saya dengan kegerakan dari tubuh saya. Dan saya mengalami kepenuhan roh. Karena kan sudah lama ya kepenuhan roh. Dulu udah lama banget pertama kali saya bahasa roh. Kemudian sampai saat ini bahasa roh juga. Tapi karena itu menjadi sebuah kebiasaan ketika kita menyembah, kita tuh gak kurang ngerasa gitu, kurang gitu. Tapi saya ingin Tuhan yang baru lagi, yang baru isi saya Tuhan, yang baru lagi. Nah saudara, jangan-jangan begini saudara. Karena kita selalu melayani Tuhan, karena kita menjadi sebuah kebiasaan saudara dan saya melayani Tuhan. Jangan-jangan saudara dan saya meletakkan, saudara ambil ini sebagai kata kunci untuk saudara. Jangan-jangan saudara dan saya meletakkan mezbah, ada api. Tapi isian dari mezbah yang saudara dan saya taruh adalah egois kita, kesombongan kita, iri hati kita, dengki kita, menang sendiri dan segalanya. Jangan-jangan itu yang kita masukin di dalam mezbah itu tiap hari. Yang saudara dan saya harus lakukan adalah memberi persembahan, korban persembahan yang kudus yang tidak bercela, yang artinya bahwa saudara dan saya di mana saja saudara dan saya berada, kita menghadirkan apa? Tuhan. Hadir saya di pusat sana bicara tentang hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu bukan bagaimana kita WL di sini tiba-tiba kepenuhan dan itu ada hadirat Tuhan, tidak. Hadirat Tuhan di tempat tersembunyi dimanapun, api Tuhan dimanapun, saudara. Kalau saudara punya relasi dengan Tuhan tiap hari, maka saudara menghadirkan hadirat Tuhan dalam hidup saudara. Yang artinya saudara di luar sana di tempat yang terasing sekalipun ada Tuhan menyertai saudara. Dan semua yang keluar dari hidup saudara itu tentang Tuhan. Itu yang disebut hadirat Tuhan. Jadi saudara tidak egois, saudara tidak emosional, saudara tidak sombong, saudara tidak iri hati, saudara tidak meletakkan isian mezbah itu salah. Tapi sama-sama kita belajar sama-sama. Bahkan kita juga bisa tahu api yang asing dan api yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, mungkin tadi saya sudah bilang contoh saya. Kita bisa membedakan, bisa menguji. Apakah tadi saya menaikkan api yang asing kepada Tuhan? Karena kita menyembah dengan luar biasa di hari Minggu.
Oh, sampai bahasa rohnya, oh ya, luar biasa banget di depan. Haleluya, ini tentang pelayanan. Jemaat pun begitu. Tuhan, haleluya, sampai nangis-nangis. Oh Yesus, oh. Minta berkat pula dalam penyembahan. Tuhan berkati saya supaya kalau saya diberkati hidup saya. Tapi tidak mengejar Tuhan. Itu tadi saya bilang, terkadang kita hanya minta kuasa, kita minta pengurapan, tapi kita tidak menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita on off. Tuhan, kita butuh Tuhan saat kita mau melayani. Selanjutnya kita lupa. Maka persembahan yang benar adalah ketika saudara membangun relasi, pagi-pagi bangun saudara membangun relasi dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan memimpin saudara dalam satu hari itu. Itu artinya bahwa saudara sementara menghadirkan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara tidak melakukan segala dosa, itu pertanda saudara sementara menghadirkan Tuhan dalam hidup. Sama-sama kita berusaha, amin. Kita berusaha melakukan yang terbaik, korban persembahan kita yang terbaik. Bagian Roma 12 ayat 1 tadi, persembahan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup saudara. Maka saya bisa memberikan sebuah kata seperti ini. Mezbah Tuhan bukan tempat pembantaian. Saudara tahu pembantaian? Mezbah Tuhan bukan tempat pembantaian, tapi tempat pembentukan. Tadi saya bilang, mezbah saudara yang saudara kasih sama, saya juga misalkan kita ngasih ego kita, kemarahan kita, terlalu idealis kita, yang aneh-aneh kita taruh untuk Tuhan. Padahal sebenarnya yang kita harus taruh adalah seluruh hidup kita dalam kekudusan. Nah, mezbah Tuhan bukan tempat pembantaian, tetapi tempat pembentukan. Ketika saudara membuat mezbah, saudara menaikkan api yang manis, yang harum untuk Tuhan, maka saudara sementara saudara menyerahkan ego saudara, menyerahkan segala keinginan yang tidak baik di mezbah itu, maka disitulah saudara dibentuk. Yang tadinya suka maki, maka sudah tidak maki lagi. Itu maksudnya. Jadi saudara dibentuk di situ. Yang tadinya suka marah, maka saudara sudah tidak bisa marah lagi. Karena saudara menyerahkan hidup dalam mezbah Tuhan, bukan tempat pembantaian, tapi tempat apa? Pembentukan. Dan disitulah kita semua membakar ego kita, membakar iri hati kita, membakar segalanya tentang kedagingan kita, dan terlaksanalah kehendak Allah dalam hidup kita. Masih ingat saya punya khotbah, ambil kehendak Allah, lepaskan kehendak kita. Amin. Lepaskan kehendak kita, ambil kehendak Allah dalam hidup kita. Yang paling akhir saya tutup saudara. Mazmur 51 ayat 17. Bagian korban yang saya baca ini enak banget. Bagian korban yang harus saudara dan saya persembahkan adalah korban sembelihan. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah, dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Nah saudara, kebanyakan orang, saya kasih yang anak-anak muda aja. Kalau misalkan anak muda yang mungkin pacaran kan kadang-kadang putus ya, atau ribut gitu ya, pasti ada tangisan di sana kan ya. Nah kalau anak-anak yang takut Tuhan, pasti dia langsung masuk ke kamar, dia langsung berdoa, Tuhan saya putus atau saya mutusin dia gitu. Bisa juga dia pergi ke tempat orang lain, temennya, atau ngomong, gue putus sama dia. Ada tangisan, ada rasa patah hati di sana, ada rasa sakit, aduh sakit banget ya, karena memang kita mencintai seseorang itu kan gila, butuh pengorbanan bla dan bla dan bla 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 gitu ya. Nah ketika ada pemisahan, ada sesuatu yang terjadi, ada apa konflik ya, ada sebuah konflik di sana, maka hati kita itu hancur, hati kita itu patah, remuk saudara. Nah seperti itulah saudara. Kalau saudara di dunia ini punya hubungan pertemanan, jatuh cinta dan seorang kemudian tiba-tiba putus, nah seperti itulah kira-kira
antara saudara dan Tuhan. Coba bayangkan saudara melukai Tuhan selalu dan selalu tiap hari yang saudara naikkan korban yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Gimana sih perasaan Tuhan? Ya ampun, saya udah ngomong jangan, kan saya sudah kasih Roh Kudus sebagai penghibur, sebagai penolong gitu. Kenapa sih kamu melanggar lagi hari ini gitu. Aduh gitu. Tuhan sabar. Kita saudara diputusin, ada yang gak sabar saudara. Aduh. Wow.